Selamat pagi, Ray. Good morning, Celesta. Good morning, Jocelyn. Good morning, Isel. Good morning, Evelyn Felicia. Bentar ya, ini ada kelas lain. Jen Marcel ini kelas 2D. Kamu pergi ke kelas 2B aja sesuai jadwal ya, Jen. Halo, Jen. Oke, Jen. Silakan ke kelas lain. Thank you, Jen. Jangan salah kelas ya, sesuai jadwal. Baik, sudah pukul 8 lewat 1 menit. Saya tunggu 1 menit lagi ya. Kita harus on time sesuai jadwal. Oke, saya lanjut. Hari ini Sabtu, tanggal 24 Juli 2021. Ya, pelajarannya IPA. Silakan dibuka bukunya di halaman 4. Page 4 di halaman 4. Halaman 4, sudah. Nah, kamu lihat di situ topiknya adalah wujud benda. Wujud benda, sudah. Silakan dibuka bukunya. Di halaman 4. Sudah, Vinaikon, Isel, Darren Ferros, Michael. Bisa Miss mulai? Sudah pukul 8 lewat 2 menit. Bisa ya? Topiknya adalah wujud benda. Baik, saya akan lanjut. Ya, saya akan lanjut, diperhatikan. Good morning, Aita. Aita, silakan buka bukunya ya di halaman 4, buku SPS IPA Aita. Ya, Aita. Sudah? Oke, Miss baca sedikit. Miss baca sedikit, dengar ya. Nanti Miss suruh anaknya untuk baca ulang, oke? Wujud benda. Wujud benda. Berdasarkan wujud zat, benda dibedakan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Berdasarkan wujud zat, benda dibedakan menjadi berapa? Silbert, Angel Kwak, Celesta, menjadi 3. Yang pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Tapi kita mau bahas mengenai benda padat dulu. Ya, kita mau bahas mengenai benda padat dulu. Ya, satu-satu dulu kita mau belajar, oke? Miss mau panggil Aita untuk baca sedikit. Yuk, Aita. Apa saja peralatan sekolah yang kamu bawa setiap hari ke sekolah? Coba perhatikan gambar samping. Dapat kamu menyebut benda apa saja yang ada dalam tas tersebut? Apa bentuk buku tersebut berubah setelah masuk ke dalam tas? Misalnya apa ini bendanya? Tas, Nah, kemudian penghapus, hapus, kotak pensil, pensil, rautan, serutan. Nah, apakah serutan, pensil, kotak pensil, penghapus, apabila dimasukkan ke dalam tas, berubah nggak bentuknya? Misalnya berubah menjadi botol minum, menjadi lunchbox, berubah nggak? enggak, Enggak, berarti bentuknya tetap.
Oke, thank you Aita. Selanjutnya saya mau pilih Gisel. Halo Gisel. Ya, silakan dibaca ulang Gisel. Yuk, benda padat. Benda padat. Apa saja peralatan sekolah kamu bawa? Coba perhatikan gambar di samping. Dapat kamu menyebutkan benda apa saja yang ada dalam tas tersebut? Apa bentuk buku tersebut berubah setelah masuk ke dalam tas? Oke Gisel, jadi tadi Aita mengatakan penghapus, kotak pensil, dan serutan itu tidak akan berubah apabila kita masuk ke dalam tas. Dia tetap menjadi penghapus, dia tetap menjadi kotak pensil, dia tetap menjadi pensil dan menjadi serutan, tidak pernah berubah bentuknya. Nah ya Gisel, selanjutnya Gisel silakan baca. Rautan. No. Bentuk buku, baca. Bentuk buku tidak berubah. Buku adalah contoh benda padat. Benda padat memiliki wujud padat. Benda padat memiliki bentuk tentang. Bentuk Tetap. tetap. Oke. Tetap. Bentuk benda padat tidak mengikuti wadahnya. Benda padat memiliki bentuk tetap. Hal itu karena zat-zat menyusunnya saling berdekatan dan tersusun terus. Teratur. Iya, zat-zat penyusun benda padat saling bersusun rapat. Ini gambarnya. Nah, yang sudah ada di buku ya. Terima kasih Giselle. Satu orang lagi, Grace Kelly. Ada Grace Kelly. Good morning Grace. Halo Grace Kelly. Ada Grace Kelly. Ya, Miss. Iya, silakan baca dahulu Grace. Bentuk buku. Bentuk buku tidak berubah. Buku adalah contoh pada benda pada memiliki ujung padat. Padat. Memiliki bentuk tetap, bentuk beda. Padat tidak mengikuti wadahnya. Beda padat memiliki bentuk tetap. Hal itu karena zat-zat penyusunnya saling berdekatan dan tersusun teratur. Oke, baca sekali lagi yang ini. Zat menyusun benda padat saling bersusun rapat. Terima kasih Grace Kelly. Ya, ini sudah ada di buku ya. Namun, nah dengarkan kembali, saya akan menjelaskan ulang ya. Berhubung di buku kan sangat singkat, jadi ini tambahkan sedikit, sedikit aja ya, supaya lebih ngerti, lebih tahu. Tapi anak-anak ada syaratnya, harus duduk tertib. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Duduk tertib. Oke, pandangannya lurus ke depan. Tidak boleh senyum-senyum, banyak gerak, nggak boleh ya. Saya akan menjelaskan ulang. Kami sudah kuat ini suaranya ya, supaya anak-anak lebih dengar ya, penjelasannya lebih jelas. Oke, harus kerjasama ya. Oke, duduk tertib. Nanti Miss foto. Ya, oke. Iya, kita lanjut. Judulnya adalah benda padat. Ya, hari ini mau belajar apa, Jetro?
Charlene, Filbert, benda padat. Jadi kalau ditanya sama mamanya, tadi belajar apa? Benda padat, ya. Saya ulangin. Ada banyak sekali benda padat di sekitar kita. Ada banyak sekali benda padat di sekitar kita. Oke, kamu bisa menemukannya di rumah, bahkan di sekolah. Apa saja itu contoh benda padat yang bisa kita jumpai nih? Mau tahu contohnya? Mau tahu? Nah, kalau mau tahu didengarkan dan dilihat baik-baik ya. Jadi, contoh benda padat di antaranya adalah apa ini? Gambar apa? Buku. Buku merupakan contoh benda padat, ya. Buku merupakan contoh benda padat. Kemudian lemari. Lemari merupakan contoh benda padat. Kemudian meja. Meja merupakan contoh benda padat. Kemudian kursi merupakan contoh benda padat. Gampang ya, Miss, ternyata gampang. Kan Miss bilang, kamu bisa menemukannya di rumah bahkan di sekolah. Ya, jadi kursi merupakan contoh benda padat. Pin icon sedang duduk di kursi. Jadi kursi itu pin icon merupakan contoh benda padat ya. Kemudian jam. Jam merupakan contoh benda padat. Nanti misalnya ulang ya, harus tahu menyebutkannya. Oke. Selanjutnya, Justin Aldrich Carmen, pintu. Pintu merupakan contoh benda padat. Kemudian jendela. Jendela rumah kita merupakan contoh benda padat. Kemudian keramik. Nah, keramik juga merupakan contoh benda padat. Oke, Miss lanjut ya. Nah, sekarang ini lunchbox. Lunchbox makan siang kamu merupakan contoh benda padat. Oke. Tampilkan ulang ya. Nah, punya seperti ini, punya dong. Saya punya lunchbox, punya botol minum, punya wadah toples ya. Nah, ini merupakan contoh benda padat. Sudah tahu? Oke, selanjutnya adalah piring. Piring di rumah merupakan contoh benda padat. Kemudian sendok. Sendok merupakan contoh benda padat. Kemudian ini yang ada di dapur, panci. Panci merupakan contoh benda padat. Kemudian adalah lemari es atau kulkas, merupakan contoh benda padat. Oke, ada yang baru hadir? Tanya, Miss, halaman berapa? Kita mau belajar di halaman 4 ya, Brandon. Nih, halaman 4. Wujudnya adalah benda padat. Benda padat di halaman 4. Oke? Sudah bisa ya? Nah, Miss lanjut. Sudah banyak ya contoh benda padat yang disebutkan. Sekarang Miss mau tanya dengan yang namanya Aldrich Ferdinand. Aldrich Ferdinand. Halo Aldrich. Good morning. Oke, good morning Aldrich. Good morning. Oke, sebutkan contoh benda padat Aldrich. Silakan. Buku. Lemari benda padat. Oke, lanjut. Meja. Meja. Kursi. Jam benda padat. Oke.
benda padat. Jendela benda padat. Vas benda padat. Botol benda padat. Piring benda padat. Sendok benda padat. Panci benda padat. Lemari es benda padat. Terima kasih. Saya mau tanya kembali dengan Jocelyn Kosasi. Jocelyn Kosasi, halo. Jocelyn. Halo. Oke, Jocelyn. Tadi Aldit sudah menyebutkan beberapa contoh benda padat. Sekarang misalnya, coba dulu Jocelyn sebutkan 5 nama benda padat yang ada di rumah Jocelyn. Apa saja? Yuk, 5 benda padat bebas. Silakan Jocelyn. Kenapa? Yang pertama? Yang pertama apa Jocelyn? Jam, Miss. Jam. Yang kedua? Buku. Buku. Yang ketiga? Piring. Piring. Yang keempat? Lemari. Lemari. Yang kelima? Pintu. Pintu. Terima kasih Jocelyn. Nah, ada anak-anak yang menggunakan kacamata. Kacamata kamu yang kamu pakai itu merupakan contoh benda padat, Justin. Carmen sedang menggunakan kacamata. Justin juga menggunakan kacamata. Berarti kacamata kamu termasuk contoh dari benda padat, begitu ya. Terima kasih, karena tadi benda padat bentuknya tetap ya, wujudnya padat. Oke, ini lanjut ya. Ini saya akan menjelaskan sedikit aja nih. Benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur. Benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur. Selain itu, gaya tarik antar partikel pada benda padat sangat kuat. Seperti yang sudah dijelaskan di buku nih, walaupun singkat keterangannya tapi pas ya. Zat-zat penyusun benda padat saling bersusun rapat. Yang mana yang ini? Nah, ini dia. Zat-zat penyusun benda padat saling bersusun rapat. Seperti ini. Seperti berbaris, sedang berbaris, rapat-rapat jaraknya, dekat-dekat, dan saling rapi ini ya. Rapi, ya. Tersusun berbaris. Sudah ada di buku ya. Di halaman 4 kan? Ada? Sama ya. Nah, inilah dia zat penyusun benda padat. Nah, jadi Miss perjelas seperti ini. Nah, inilah dia gambar lebih jelasnya. Jadi kalau ditanya, coba kamu gambarkan zat penyusun benda padat. Buatlah seperti ini. Zat penyusun benda padat itu tersusun rapi. Nah, ya, teratur. Terus gaya tarik antar partikel sangat kuat. Gampang kan gambarnya, seperti ini aja. Seperti kita berbaris atau sedang menyusun. Nah, ya. Oke, lanjut ya. Oke, saya mau panggil dengan Carmen. Baca ulang, Carmen. Benda adalah jenis benda yang Benda padat. Benda padat adalah Benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur. Lanjut. Selain itu, gaya tarik antar partikel dan benda padat sangat kuat. oke, lanjut. Karena itulah benda padat punya bentuk yang solid dan tetap. Namun demikian, tidak semua benda padat bersifat keras, kaku, dan berat.
Iya, terima kasih, Kama. Selanjutnya Darin Elisia. Darin Elisia, baca ulang Darin Elisia. Nah, itulah benda yang padat punya bentuk yang solid dan tetap. Namun demikian, tidak semua benda padat bersifat keras, kaku, dan berat. Ada benda padat. Benda padat yang keras namun ringan seperti kapas dan batu apung. Oke, terima kasih Darin Elisia. Oke, saya ulangin ya. Dari sini ya. Tidak semua benda padat itu sifatnya keras. Tidak semua benda padat itu kaku. Tidak semua benda padat itu berat. Contoh, misalnya benda padat yang kaku apa? Keras, kulkas, panci, piring, atau keramik, atau ini seperti ini. Ya, ini kan keras ya, keras. Kursi juga bahannya keras, benar ya. Jadi ini kan benda padat itu kan keras, tapi tidak semua benda padat itu keras katanya kan. Ada yang sifatnya lentur, atau ringan. Nah, jadi ada yang sifatnya ringan, contohnya kapas. Tahu kapas? Kapas merupakan contoh benda padat, tapi dia ringan. Artinya ringan gini, kamu bisa bawa ini kapas kemana-mana. Nah ya, nih kapas. Kapas merupakan contoh benda padat, hanya saja dia ringan. Kemudian si Gisel, Clementine tuh sedang pegang apa itu? Kertas kan? Nah, kertas merupakan benda padat yang ringan. Nah, selain kapas, ada juga batu apung. Ini batunya sangat ringan. Namanya batu apa? Batu apung. Ini gambarnya. Oke, Gisel, Clementine. Nah, jadi kapas dan batu apung ini sifatnya ringan. Sifatnya apa? Ringan. Justin sedang pegang glue stick. Nah, glue stick merupakan contoh benda padat yang ringan. Benar ya, Justin? Karena kamu sangat mudah menyentuhnya, kamu sangat mudah memegangnya. Jadi sifatnya apa, Justin? Ringan. Selain kapas, batu apung, contoh benda padat yang ringan. Kemudian kardus. Tahu kardus? Nah, kardus atau kotak ini merupakan contoh benda padat yang sifatnya bagaimana? Ringan. Kemudian ember, ya, ini yang ringan. Benda padat yang ringan. Kemudian gayung, contoh benda padat yang ringan. Seperti Justin sedang memegang pen ya. Pen merupakan contoh benda padat yang ringan. Ya, kemudian kertas origami merupakan contoh benda padat yang sifatnya ringan. Kertas HVS yang berwarna-warni juga merupakan contoh benda padat yang ringan. Ini yang warna putih ya, kertas untuk nulis merupakan contoh benda padat yang ringan. Kemudian sendok. Sendok ini kan ringan, kamu bisa makan menggunakan sendok. Nah, sendok merupakan contoh benda padat yang sifatnya ringan. Sudah paham? Sudah paham? Paham ya. Saya lanjut. Ada juga benda padat yang lunak dan lentur, seperti busa dan karet. Nah, ini biasanya ya sering kamu pakai ini benda ini. Ya. Jadi benda padat yang lunak contohnya misalnya busa untuk cuci piringnya ya. Ini sangat lunak, sangat mudah menggunakannya. Ini juga merupakan contoh benda padat yang sifatnya lunak. Sifatnya apa? Lunak, busa. Kemudian yang sifatnya lentur yang elastis, contohnya karet. Jadi anak perempuan yang rambutnya panjang pasti menggunakan karet ya. Siapa yang menggunakan karet atau sedang diikat rambutnya? Coba angkat tangan dulu. Siapa ini? Gisel Anastasia. Nah, Gisel, ini Miss mau kasih tahu ya Gisel. Nah, ikat rambut kamu itu merupakan contoh benda padat Gisel yang sifatnya lentur. Nah, sudah tahu Gisel? Anastasia? Iya, jadi
Karet ikat rambut yang Gisel ikat di rambut Gisel setiap hari merupakan contoh benda apa? Benda apa? Benda apa, Gisel? Benda padat yang sifatnya bagaimana? Lentur. Nah, selain busa dan karet yang sifatnya lunak dan lentur, ada lagi contoh lain, misalnya sandal. Sandal yang bahannya karet ya, Jaivin Yau. Nah, ini berupa benda padat yang lentur, ya, yang mudah dipakai, yang ringan, lentur dan ringan. Kemudian ban mobil. Ban mobil di rumah kamu merupakan contoh benda padat yang lentur sifatnya. Kemudian balon. Balon merupakan contoh benda padat yang lentur. Nah, contoh benda padat yang lunak selain busa adalah lilin, sifatnya lunak, benda padat cuma dia lunak ya. Bisa kita bikin dia berubah wujudnya. Nah, ya. Kemudian plastisin sangat lunak, contoh benda padat yang lunak. Kemudian sabun yang seperti ini sabunnya. Nah, ya. Ini contoh benda padat yang sifatnya lunak karena bisa diubah wujudnya. Bisa kita bikin pola atau kerajinan tangan. Begitu ya. Beda lunak dengan lentur. Kalau dia lentur sifatnya elastis. Ya, sifatnya elastis seperti ini. Kalau dia lunak, ini lilin, plastisin, sabun mandi, dan busa tempat cuci piring, itu yang lunak. Sudah paham sampai di sini? Biar saya lanjut. Oke, saya mau panggil Jaivin Yau untuk baca. Jaivin Yau. Bentuk benda padat tidak bergantung pada wadahnya dan tidak akan berubah-ubah ketika dipindahkan. Lanjut. Bahkan karena bentuknya yang solid dan tetap, benda padat justru dimanfaatkan sebagai wadah untuk jenis benda lain, yaitu benda cair dan benda gas. Oke, thank you ya. Saya mau panggil Evelyn Felicia Tanzil, baca ulang dari sini. Bentuk tidak bergantung pada wadahnya dan tidak akan berubah ketika dipindahkan. Bahkan, halo, bahkan Karena bentuknya yang solid dan tetap, benda padat justru dimanfaatkan sebagai wadah untuk jenis benda lain, yaitu benda cair dan benda gas. terima kasih. Sebelum saya lanjut, ini ada apa ini? Ustaz sayang. Oke, ya. Ada yang benar jawabannya checklist. Nah, benar ya, yang checklist tadi benar 100 untuk kamu ya, oke. Saya lanjut ya. Katanya, bentuk benda padat itu tidak bergantung pada wadahnya dan tidak akan berubah-ubah ketika dipindahkan. Ini benar, ini sifat dari benda padat. Kita lanjut lagi. Nah, jadi benda padat itu sangat solid dan tetap. Benda padat justru dimanfaatkan sebagai wadah untuk jenis benda lain. Contohnya benda cair dan benda gas. Jadi, gelas ini merupakan contoh benda padat. Tapi gelas ini kan wajib diisi air. Nah, air di dalam benda gelas ini adalah benda cair. Airnya benda cair, ingat ya. Gelasnya benda padat, airnya benda cair. Karena dimanfaatkan untuk wadah tempat. Kita minum pakai apa? Pakai gelas. Nggak mungkin langsung ke air kan. Jadi, si benda padat ini dimanfaatkan oleh si air untuk apa? Untuk wadah tempatnya. Bedakan
gelasnya benda padat, airnya benda cair. Lanjut kembali, balon. Balon ini benda padat, tapi balon wajib kita isi gas, udara, atau angin, supaya bisa bentuknya seperti ini. Kalau nggak diisi angin, ya begini aja dia. Benar? Kamu pasti akan meniup balonnya untuk bisa ngembang begini kan. Nah, jadi kalau tidak diisi gas atau angin, ya seperti ini. Balon ini contoh benda padat. Tapi udara di dalam balon, angin di dalam balon, benda gas. Karena disebutkan benda padat itu dimanfaatkan sebagai wadah ya untuk jenis benda cair dan benda gas. Karena balon wajib diisi udara dalamnya supaya bisa mengembang. Paham? Oke, lanjut ya. Benda padat punya massa dan volume yang tetap. Ingat, massa dan volume sudah kita pelajari di halaman 2 dan halaman 3. Ya, massa itu adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Volume adalah banyaknya suatu benda menempati ruang. Jadi, massa dan volume benda adalah tetap. Ya, tapi massa dan volume benda padat bisa berubah dengan cara misalnya dipotong. Misalnya kayu dipotong, bisa berubah ini massa dan volumenya. Kenapa? Kayu itu bisa kita bikin jadi, contoh ya, dipotong, digergaji, kita ubah bentuknya jadi apa? Jendela, pintu, kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Ya pasti berubah bentuk dan volumenya. Karena apa? Sudah dirubah wujudnya. Nah, begitu ya. Oke. Jadi ada perubahan bentuk. Misalnya dipotong, digergaji, kayu tadi. Yang misalnya tadi buat pintu, buat jendela, buat kursi, buat meja ya. Nah, perubahan massa dan volume inilah yang akan diikuti dengan perubahan bentuknya. Tergantung mau bikin apa bentuknya. Miss, di rumah saya ada kursi yang dari kayu banyak ya, berubah bentuk. Kayu dipotong, digergaji, mau dibikin apa? Meja, mau dibikin kursi, gitu. Pasti akan berbentuknya. Kecuali nggak diapa-apain ya, kecuali dipotong. Nah ya, baru ada perubahan bentuk dan massa dan volumenya juga berubah. Gitu, oke? Nah, zat penyusun benda padat ini, Gamis bilang tadi ya, tersusun rapat. Ya, seperti ini gambar yang ada di buku kamu ya, bersusun rapat berbaris seperti ini. Nah, gampang sih cara gambarnya. Tolong gambarkan zat-zat penyusun benda padat. Nah, kamu pasti ingat, oh iya kata Miss Mira, zat penyusun benda padat itu saling bersusun rapat, berarti begini nih, bisa atau seperti ini. Nah, boleh. Oke, sudah paham? Sudah paham? Baik. Saya tanya dulu sama siswa. Ya, kalau sudah paham, saya mau tanya dengan siswa yang bernama, yang duduknya rapi loh, yang bernama siapa ya? Yang bernama, tunggu ya, lihat dulu dari sini. Oh, Brandon Wu. Ada Brandon Wu. Good morning, Brandon Wu. Good morning. Ya, Brandon Wu, sebutkan contoh benda padat yang ada di rumah. 5 benda padat yang ada di rumah kamu ya, Brandon. Coba sebutkan. Yuk. Bisa? Bisa, Brandon? Yuk. Brandon bisa? Bisa, Brandon? Udah angkat tangan harus bisa jawab. Bisa, Brandon? Sebutkan contoh benda padat yang ada di rumah kamu. 5. Sisi benar. Kemudian ada lagi? Bisa.
Boleh? Ada lagi? Itu saja? Oke, sebenarnya si Brandon sudah benar, cuma putus-putus suaranya. Ganti ya, benar ya Brandon? Oke, good job Brandon. Saya tanya dengan Louis Evan. Louis Evan. Ada Louis Evan? Louis. Halo, selamat pagi Louis. Louis. Louis, mana suaranya ini? Louis. Aduh, kecil banget suaranya. Oke, baiklah ya. Coba kamu sebutkan 5 contoh benda padat yang ada di rumah Louis. Boleh, bebas. Mau yang mana? Boleh. Gampang loh, ini benda padat. Coba sebutkan. Yang pertama apa? Ya, boleh. Ya. Ada lagi? Oke, baiklah Louis. Terima kasih. Angel Kwok. Mana Angel Kwok ini? Ada Angel Kwok? Angkat tangan dari tadi, Miss. Oke, baiklah Angel Kwok. Oke, Angel Kwok ini mudah sekali. Angel Kwok, coba kamu sebutkan contoh benda padat yang ada di rumah Angel. Boleh 5, boleh lebih, bebas. Yuk, silakan Angel Kwok. Kertas. Kertas boleh. Terus? Mainan. Mainan boleh, benar-benar. Yang ketiga? Buku. Buku boleh. Karet. Karet benar-benar. Yang kelima? Apa? Oke, benar ya Angel Kwok. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Jadi hari ini Jevin Yao kita belajarnya sampai di benda padat dulu ya. Oke, di halaman 4. Benar ya? Ya. Benda padat di halaman 4. Jadi besok kita lanjut ke benda cair ya. Hari ini sampai di mana belajarnya? Di halaman 4, yaitu benda padat ya. Jadi besok, minggu depan, atau kapan lagi jadwalnya kita lanjut ke benda cair. Sekian dulu dari saya. Selamat pagi. Bye-bye. Bye.